Halo teman pintar, selamat datang di video pertama channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Di sini, aku akan membersamai teman pintar belajar materi geografi di channel YouTube kami. Oke, sebelum aku jelasin lebih lanjut ke materi yang utama, kira-kira apa sih sebenarnya itu geografi? Kenapa kita harus belajar geografi? Cita-citaku kan jadi dokter, nggak penting belajar geografi. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang sering kali difikirkan oleh teman pintar. Oke teman pintar, aku bahas ya. Mempelajari geografi sama dengan mempelajari inti utama kehidupan di bumi. Nah, hal ini yang menjadikan kenapa mempelajari ilmu geografi itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Karena pada intinya, mempelajari ilmu geografi sama dengan mempelajari keseluruhan kehidupan di bumi beserta aktivitas di dalamnya. Nah, aktivitas di sini termasuk juga aktivitas manusia terhadap alam sekitarnya. Lalu, kenapa dokter, ilmuwan, seniman, atlet juga harus mempelajari ilmu geografi? Kira-kira kenapa ya? Alasannya adalah, dengan mempelajari ilmu geografi, kita dapat mengetahui gejala alam apa yang akan terjadi, potensi yang dapat dimanfaatkan dari alam untuk kehidupan manusia, lalu dampak negatif dari gejala alam tersebut yang mungkin saja akan mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan kita. Mungkin saja, ketika kamu tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu geografi, kamu bisa membangun rumah di pinggir sungai dengan alasan dekat dengan sumber air. Jadi ketika musim kemarau tiba, kamu nggak perlu tuh jauh-jauh ngambil air dari sungai. Ya kan? Nah, atau mungkin kamu membangun rumah di pinggir tebing yang langsung berbatasan dengan jurang. Supaya nih, ketika di pagi hari bangun tidur, lalu kamu membuka jendela, kalian sudah bisa langsung melihat sunrise. Atau mungkin ketika di sore hari, bisa menikmati secangkir kopi ataupun teh, sembari melihat sunset yang indah. Atau mungkin kamu justru membangun rumah di pinggir pantai supaya bisa healing setiap waktu. Nah, hal-hal tersebut memang hal yang sangat amat diimpikan oleh banyak dari kita ya. Namun, kalau kamu punya pemahaman geografi yang bagus, pasti kamu akan mempertimbangkan lagi keputusan tersebut. Pertimbangan yang pertama, ketika kalian membangun rumah di pinggiran sungai, memang ketika di musim kemarau itu akan memudahkan kalian dalam mengambil sumber air. Namun, ketika musim penghujan datang, hal tersebut akan memungkinkan pemukiman atau rumah kalian yang berada di pinggiran sungai akan terendam banjir. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hujan yang terjadi dengan intensitas tinggi dan terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan debit sungai yang akan meningkat. Jadi debit sungainya itu akan lebih besar, akan meningkat, sehingga volume air sungai yang terbawa dari hulu atau dari puncak gunung sampai dengan ke hilir, yaitu di dataran rendah di sekitaran pantai, akan semakin besar. Nah, inti permasalahannya di sini. Ketika badan sungai sudah tidak lagi dapat menampung volume air yang terlalu besar, maka dapat mengakibatkan meluapnya air sungai yang akan menyebabkan banjir di wilayah sekitarnya, termasuk juga rumah kalian. Sangat menarik bukan membangun rumah di pinggiran lembah yang bisa langsung menghadap ke semua tempat dari ketinggian. Namun, tahukah kamu ada bahaya yang mengintai di balik keindahan tersebut? Ya, dalam ilmu geografi, kita juga mempelajari tanah, batu, air, dan juga udara. Membangun rumah di dekat tebing
atau di dekat lembah tentu cukup riskan, karena tidak semua tempat memiliki karakteristik tanah dan juga batuan yang kuat. Nah, di sini masalah utamanya. Ketika musim kemarau panjang, tanah akan mengering dan membentuk rongga-rongga pecah atau pori-pori. Jadi, tanahnya tersebut itu akan membentuk pori-pori. Yang ketika musim hujan tiba, air hujan akan masuk dan juga meresap ke dalam pori-pori tanah tersebut, sehingga akan terjadi pergeseran tanah. Nah, tanah yang bergeser ini akan menyebabkan erosi tanah, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Nah, teman pintar, longsor ini akan semakin mudah terjadi ketika tanah gundul ya. Nah, tanah gundul ini terjadi apabila adanya penebangan hutan, lalu pembakaran hutan, dan juga alih fungsi hutan menjadi areal pertanian. Seperti itu. Memiliki rumah di pinggiran pantai yang sangat indah tentu saja menjadi mimpi bagi semua orang, termasuk aku. Membangun rumah di sekitaran pantai memang memiliki banyak keuntungan ya teman pintar. Mulai dari pemandangan alam yang indah, wilayah yang datar sehingga aksesibilitas mudah, dan tentunya kita bisa dengan mudah mendapatkan ikan yang segar. Namun, kita juga harus bisa memahami karakteristik wilayah pesisir tersebut ya teman pintar. Ada beberapa wilayah pesisir yang aman dari gempa bumi dan tsunami karena tidak terletak di wilayah pertemuan antar lempeng. Namun, ada beberapa wilayah pesisir yang juga berbahaya karena terletak di wilayah pertemuan antar lempeng dan akan mengakibatkan gempa bumi dan juga tsunami. Untuk wilayah yang terletak atau tidak terletak di daerah pertemuan lempeng, contohnya ialah pantai utara Jawa dan seluruh wilayah pesisir Pulau Kalimantan. Namun di wilayah tersebut justru sering terjadi bencana banjirop, terlebih ketika musim penghujan tiba. Lain halnya dengan beberapa pantai yang terletak di daerah pertemuan lempeng dunia, contohnya adalah pantai selatan Jawa, pantai di Bali, dan juga beberapa pantai di Indonesia. Memang, daerah tersebut memiliki keindahan alam yang luar biasa, seperti yang ada di Bali dan juga di Jogja. Namun, di balik keindahan alam tersebut, ada potensi bencana yang sangat besar yang sudah mengintai manusia, yaitu kehidupan kita. Contohnya ialah bencana alam gempa bumi yang dapat memicu terjadinya bencana alam tsunami. Eits, bukan berarti di daerah-daerah rawan bencana tersebut tidak boleh ditinggali manusia ya. Manusia bisa tinggal dimanapun. Hanya saja kita harus memiliki satu keterampilan, yaitu mitigasi bencana alam. Kenapa mitigasi bencana alam itu penting? Supaya kita sudah siap dan juga sigap akan segala dampak buruk yang kemungkinan terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, itulah beberapa manfaat pentingnya belajar ilmu geografi ya teman pintar. Kita bisa mengetahui karakteristik masing-masing daerah, mulai dari potensi yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, dan juga resiko terjadinya bencana yang dapat kita minimalisir sedari awal. Selain yang sudah dijelasin, kira-kira ada lagi nggak sih manfaat mempelajari ilmu geografi? Tentunya ada dong teman pintar. Oke, aku jelasin lagi ya. Kalian semua pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Google Maps. Nah, Google Maps ini merupakan salah satu implementasi dari adanya ilmu geografi teknik. Oh ya, teman pintar. Ilmu geografi juga tidak hanya mempelajari tentang pemanfaatan alam di sekitar kita saja loh. Tapi dalam ilmu geografi ini juga dijelaskan karakteristik dari suatu daerah. Contohnya, wilayah dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk, tanah yang subur, dan air yang berlimpah. Dari karakteristik tersebut, kita bisa menganalisis bahwasanya di wilayah tersebut dapat dijadikan atau dimanfaatkan sebagai area pertanian, perkebunan, serta pariwisata.
Sebaliknya, pada wilayah pesisir yang memiliki kontur yang cenderung datar dan juga dekat dengan laut, maka sangat cocok dimanfaatkan sebagai wilayah tangkap ikan bagi nelayan, pariwisata, dan juga beberapa kawasan industri. Oke, sudah paham kan kenapa kita harus belajar geografi? Simpulannya ialah, geografi tidak hanya membahas tentang bumi saja, melainkan seluruh aktivitas kehidupan di dalamnya, khususnya ialah aktivitas manusia. Dengan mempelajari geografi, kita dapat memahami karakteristik wilayah di sekitaran kita, potensi alam yang dapat kita manfaatkan, mencari wilayah aman dari bencana sebagai upaya mitigasi, dan mempermudah kehidupan manusia melalui adanya geografi teknik. Contohnya, yaitu adanya Google Maps. Itu baru sebagian kecil dari manfaat pentingnya kita mempelajari geografi ya teman pintar. Jadi, mau jadi apapun kita di masa depan, mempelajari geografi akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke teman pintar, untuk perkenalan singkat tentang geografi cukup sampai di sini dulu ya. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari materi definisi geografi dan juga sejarah perkembangannya. Jadi, untuk terus mendapatkan update-update video terbaru dari kami, jangan lupa ikuti channel Kita Pintar dengan cara subscribe, like, dan juga komen supaya aku lebih semangat berbagi ilmu ke teman pintar semua. See you in the next video.